Oke. Puji Tuhan ya. Tadi Yuka bilang melayani, Moses bilang ya, it's for God. Sebenarnya memang kalau mau melayani itu kadang-kadang kita sebagai manusia berat ya. Bawa firman, kayaknya udah stres dulu. Pujian, udah stres dulu ya. Tapi benar, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya untuk Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, sebagai intermezzo saya mau cerita. Minggu kemarin pulang gereja, ya kita nggak langsung pulang tapi kita kongko-kongko dulu. Saya, Fajar, tinggal tadinya ada siapa ya, ada Fredro ya. Tapi akhirnya Fredro pulang, ternyata Fajar sama Lani masih stay, kita kongko berempat. Cerita, akhirnya ujung-ujungnya cerita tentang kematian. Dan ternyata kematian itu adalah satu realita ya. Makanya saya taruh realitanya ya, ada peti ya. Untung saya taruhnya yang inilah lebih soft gambarnya ya, enggak yang serem-serem. Ya. Jadi ngobrol-ngobrol ya. Mau diapain? Mau dikubur atau dibakar? Ya, ada pilihan. Atau mau dijadiin mumi juga bisa kali ya. Ya, jadi realitanya kita manusia itu semua akan mati gitu loh. Ya, kecuali kalau kita ketemu dengan Tuhan di awan-awannya ketika Tuhan datang yang kedua kali. Tapi semua kita akan menghadapi kematian. Dan kematian itu tidak pandang bulu, tidak pandang status, ya tidak pandang umur, mau umur berapa, ya. Kapan aja dia bisa datang, tanpa diundang dia bisa datang sendiri, ya. Dan kematian itu sebenarnya menyakitkan, ya. Menyakitkan bukan buat orang yang sudah mati, tapi buat orang yang masih hidup itu sangat menyakitkan ya. Saya sudah punya pengalaman dari keluarga saya, keluarga dekat saya sudah 2 orang yang meninggal dan itu menyakitkan. Walaupun sebenarnya saya udah tahu ya, dari kecil saya udah tahu siapa mati, yang mati di dalam Tuhan dia akan ke surga dan one day kita akan bertemu dengan Tuhan, dengan dia lagi. Kita bisa ketemu, halo, papa saya di sana, cici saya di sana ya, karena papa dan cici saya yang sudah nggak ada. Ya, tapi itu menyakitkan. Kalau kita ingat, aduh, kayak saya kadang-kadang mikir, ya saya udah gak bisa ngobrol lagi gitu loh. Gak bisa ketemu lagi gitu ya, kadang-kadang kan kalau pulang ke Indo bisa ketemu lagi, bisa ngobrol, tapi ini kan gak bisa lagi gitu loh. Ya jadi saya bisa mengerti, sangat mengerti buat saudara-saudara yang juga sudah kehilangan keluarga itu menyakitkan ya. Dan menyakitkannya karena kita terpisah ya. Kita terpisah, kita gak ada komunikasi, nggak bisa komunikasi lagi ya, walaupun kita bawain mobile di dalam petinya dia ya, kita nggak bisa connect, nggak bisa telepon ya. Saya punya pengalaman waktu almarhum Albert ya, dia itu hampir tiap hari telepon saya. Pokoknya dalam 1 minggu itu berapa kali dia mesti telepon saya. Dan kalau saya nggak angkat pasti ada di answering machine kan. Halo Yoki. Nah waktu dia meninggal saya lupa kalau delete itu loh, di answering machine yang dulu kan masih banyak pakai telepon rumah ya. Saya jalanin, wah suaranya Albert. Halo Yogi. Ya dan ya sebenarnya kan udah gak ada lagi, maksudnya kita gak bisa komunikasi lagi ya. Dan anyway ya, jadi saya delete ya. Dan itulah ya, kita semua manusia gak pernah bisa menghindari kematian. Ya, itu udah realita. Ya, jadi saudara bisa mikir mau dibakar, apa mau dikubur, bisa pesen-pesen ke saudara. Saya tanya sama Ko Rusti, kamu kalau nanti one day dipanggil Tuhan mau dikubur apa dibakar? Ya, kalau saya dari dulu udah ngomong, saya dibakar aja. Ya, saya dibakar aja, saya mau simple, memang mau simple aja gitu loh. Ya, dan saudara-saudara waktu saya ikut kuliah konseling, kita disuruh bikin proposal kematian. Dan saya bikin proposal kematian saya. Makanya saya tulis proposal kematian ya. Dan di situ kita harus presentasi juga. Presentasi bagaimana kita mau dikubur, apa dibakar, pesan apa yang kita mau sampaikan, kita mau apa-apa, semua kita tulis ya. Dan bagaimana cara matinya pun itu ditulis. Dan ini tulisan saya waktu saya bikin presentasinya ya, proposalnya. Saya bilang, ini kan pertanyaannya dari gurunya, apa kira-kira penyebab kematianmu? Saya bilang saya gak mau sakit ya.
Saya mau doa, kalau bisa Tuhan, permintaan saya dari dulu ya. Saya minta Tuhan menjemput dan saya tuh bisa ready ya. Saya bisa udah mandi dulu, kalau perlu saya dandan dulu ya. Udah siap bajunya juga ya. Jadi saya tinggal tidur gitu loh. Itu permintaan saya sama Tuhan ya. Jadi Tuhan yang menjemput saya ya, tanpa harus sakit. Itu permintaan saya, karena saya pernah baca satu buku ya. Seorang wanita, dia tinggal dengan satu keluarga, dia hanya seorang diri. Jadi ada satu keluarga Kristen yang menampung dia, dan dia permintaan doanya itu kesaksian dari keluarga yang menampung dia ya. Permintaan dia ya selalu waktu dia mau doa, dia berdoa, Tuhan saya tidak mau menyusahkan orang lain. Ya walaupun keluarga yang menampung saya ini sangat baik, tapi saya nggak mau merepotkan mereka ketika saya meninggal. Jadi Tuhan tolong supaya saya meninggal itu saya sudah siap, saya sudah mandi, saya sudah ready gitu ya. Dan memang itu terjadi. Jadi waktu dia dipanggil Tuhan ya, itu sudah waktunya mau makan malam. Ini ceritanya di Amerika ya, mau makan malam, keluarga itu kumpul kok dia nggak turun-turun ya. Akhirnya salah satu anggota keluarga itu ke atas panggil dia ya untuk turun. Ketok kamarnya nggak ada jawaban, jadi mereka masuk. Begitu masuk ternyata dia sudah tertidur pulas ya, tidur yang kekal. Dan memang benar kesaksiannya, dia tuh siap, dia sudah dandan, dia sudah pakai baju yang untuk dikuburkan. Ya, itu satu akhir hidup yang indah ya. Dan saya coba cari di firman Tuhan, ini kata mati ini kapan sih terjadi kata mati ini? Kapan muncul kata mati ini? Ya, dan ternyata kata mati itu ada di Kejadian. Pertama kali muncul di Kejadian 2. Ya, ketika waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan ya bilang kamu akan berkembang biak ya, beranak cucu. Tapi one day kalau kamu makan ya pohon ini, kamu akan mati. Nah itu muncul ya. Tapi dengan catatan kalau kamu makan, kamu berarti melawan, ya, ada rebel sama Tuhan. Jadi di situ ketika Adam makan pohon yang dilarang Tuhan, disitulah Adam berdosa, dan di situ Adam saat itu dia mati dia nggak mati secara jasmani, tapi dia mati secara spirit ya, secara rohnya dia terputus hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang kan bertanya, Tuhan bilang ketika engkau makan engkau mati. Banyak yang bertanya saat itu seperti itu ya. Dan mati maksudnya itu adalah mati hubungannya dia dengan Tuhan itu terputus. Rohnya mati, ya hubungannya dengan Tuhan gak ada lagi. Dan akhirnya dia pun akan mati secara jasmani. Dia mati secara jasmani. Nah begitupun dengan kita. Ketika kita hidup kita ya penuh dengan dosa, kita tuh ya memang kita berdosa ya, karena kita kan sudah ada dosa awal ya. Dan hidup kita kadang-kadang kita tanpa sadar kita bisa melakukan dosa. Ketika kita berpikiran jahat aja ya, berasumsi jahat sama orang, itu sudah dosa ya. Itu sudah nggak baik di hadapan Tuhan. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Itu bisa membawa kepada kematian. Ya. Dan puji Tuhan ya, kita ya tidak mengalami kehidupan kematian yang kekal, kematian yang maksudnya mati selama-lamanya. Tetapi kita bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini saya dikasih judul ya, saya dikasih tugas. Firman Tuhannya judulnya ini, kemenangan kasih karunia atas maut. Waktu dapat tema ini ya saya apa ya ini kok kayaknya udah biasa deh, kemenangan kasih karunia atas maut. Kalau berbicara maut, saya ngomong sama kursi ini pasti berbicara tentang mati kan, ya kan, pasti tentang kematian. Dan orang tuh nggak suka ya, nggak suka kalau ngomong tentang kematian. Siapa sih yang mau berbicara tentang kematian? Kemarin kursi waktu ketemu dengan satu Bapak di sini ya, yang datang ngomongnya jangan ngomong-ngomong tentang mati, tentang sakit ya. Orang kadang-kadang, apalagi orang dulu, gak boleh ngomong-ngomong tentang mati gitu ya. Nah kalau berbicara maut itu pasti tentang kematian. Nah di sini kita juga pasti di sini gak mau dong ya. Pasti anti juga sama kematian ya. Apa mungkin cuman saya kali di antara kita sini, cuman saya yang suka maksudnya ngomong kalau mati diapain.
Ya, gimana yang lain? Pernah nggak? Pernah berpikir nggak tentang kematian? Pernah ya? Dan sudah planning nggak? Udah planning? Udah beli kubur? Hah? Udah ada yang beli ya? Mau diapain ya? Mau dikubur atau mau dibakar? Silakan. Kalau mau dibakar silakan siapin vasnya ya. Atau mau ditabur di laut juga boleh. Cuma mesti make sure jangan sembarangan dibuang lagi ya. Nanti kemana-mana lagi. Ya. Oke. Jadi firman Tuhan hari ini adalah kemenangan atas kasih karunia ya. Kemenangan kasih karunia atas maut. Firman Tuhannya diambil dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, puji Tuhan. Luar biasa ayat ini ya, ayat yang penuh dengan satu kuasa. Ya, Paulus menulis ini karena Paulus mengalami kuasa kebangkitan Yesus karena dia bertemu dengan Yesus sendiri ya. Dia mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Dan makanya dia ngomong, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu. Nah berbicara tentang sengat, saya tuh pernah disengat tawon. Puji Tuhannya saya nggak alergi sama tawon ya. Dan bukan cuma 1 kali, saya udah 3 kali disengat tawon. Jadi udah kebal kali ya. Ya. Tapi puji Tuhan ya memang bukan tawon yang benar-benar dangerous ya. Hanya tawon ya. Ya kalau mau coba disengat tawon bisa ke rumah saya itu banyak tawon. Ya saya udah disengat udah 3 kali dan memang sakit. Pertama dulu waktu di Manado ya, waktu saya masih high school, saya sempat ditusuk di lengan saya. Kedua kali waktu saya mau berangkat ke gereja, tahu-tahu ditusuk di kaki saya. Dan waktu di kaki itu berasa banget ya. Itu sampai bengkak dan panas sekali ya, panas. Dan ketiga kali di sini ya, saya nggak lihat, saya bongkar-bongkar tanaman, tahu-tahu ada sarang tawon dan saya ditusuk di sini. Sampai saya kaget ya. Tapi cepat-cepat diolesin katanya apple cider vinegar buat anti sengatan tawon. Jadi cepat-cepat hilang langsung sengatnya. Nah, berbicara korusi juga pernah disengat sama laba-laba. Spider-Man makanya dia sekarang. Ya, dia disengat oleh laba-laba apa namanya? Yang red belly. Redback. Dan redback itu ternyata memang berbahaya khususnya buat anak kecil. Anak kecil bisa langsung kalau kena jantung bisa langsung meninggal ya. Jadi sangat berbahaya. Jadi korusi waktu itu dia sampai berjam-jam juga panas dan bengkak tangannya ya. Dan saya bawa dia ke rumah sakit sampai saya tahan tangannya ya. Dan di rumah sakit nggak terlalu diurusin, malah akhirnya suruh minum Panadol aja gitu ya. Puji Tuhannya nggak apa-apa. Ya berjam-jam kita nunggu tapi nggak apa-apa. Tidak diurusin ya, hanya dilihat disuruh minum Panadol. Jadi ini the sting of death ya. Paulus mengatakan, hai maut di manakah kemenanganmu, hai maut di manakah sengatmu ya. Dan dikatakan bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi sengat, saya mencoba cari bahasa aslinya ini sengat apa gitu loh. Dan memang ternyata sengat ya. Sengat ini jadi di situ Paulus mengumpamakan dengan scorpion, seperti scorpion gitu ya. Kalau scorpion kan ada seperti gini juga pantatnya, tapi ini kalau saya rasa ini bee ya. Dan ternyata saya coba cari lagi ya, ini sengat binatang yang punya sengat ini apa aja sih? Dan memang ada beberapa, kebanyakan insek yang ada sengatnya. Ya seperti bee, dan kalau ditusuk memang sangat sakit ya, karena saya sudah merasakan dan bahkan bisa juga membawa kematian ya, seperti kalau di Australia itu ada jelly ya, jellyfish, jelly box ya namanya. Itu bisa sampai mematikan juga kayak stingray ya, itu bisa mematikan. Dan di sini Paulus mencoba mengatakan, ini sebenarnya ayat ini itu dari Hosea ya. Di Hosea waktu itu bangsa Israel mengalami
mereka kematian juga ya, mengalami satu kematian secara rohani gitu loh. Ya, dan di sini Paulus justru mengatakan, "Hai maut, di mana kesengatmu?" Orang kalau nanya gini tuh seperti kayak nantang kan? Mana sih sengatmu? Gitu ya. Kayak nantang gitu. Karena apa? Karena Paulus sudah tahu bahwa sengat maut itu sudah tidak berkuasa lagi. Sengat maut ya, di sini dikatakan adalah satu kematian. Kenapa? Karena ada dosa. Di firman Tuhan kalau kita baca di perjanjian lama ya, orang yang berdosa seperti Adam, ujung-ujungnya mati, dosa mati, dosa mati. Ada hukum Taurat ya, yang membuat kematian itu terjadi. Karena apa? Ketika kita berdosa kita melanggar hukum kan, melanggar hukum harus apa? Mengalami hukum itu. Hukum itu sendiri tidak bersalah, tidak salah hukum ya. Kayak kita di Australia kan banyak hukum, ya kan? Kita lewat lampu merah, kita kena hukum kan, kita pasti ditilang. Hukum itu tidak bersalah, tidak salah ya. Tapi kalau kita melanggar hukum itu, kita jadi bersalah. Ya. Jadi ketika Adam berdosa, Adam itu membuka pintu kematian. Ya, dia sin itu, dosa itu unlock the death ya. Dan sengat maut, ya, sengat maut ini dia mau tusuk siapa saja, ya. Kalau ada satu bi ya yang kemarin saya baca, saya lupa namanya ya. Satu bi dia itu kalau diganggu ya, dia akan tusuk dan dia tuh punya signal buat teman-temannya untuk menolong dia dan mereka itu akan semua datang menyerang, ya. Orang yang mengganggu mereka, itu ya, mengganggu temennya itu. Dan itu pasti bisa, wah luar biasa ya bengkak-bengkaknya kalau disengat bi. Ya. Dan sengat maut di sini berbicara tentang kematian. Dan Tuhan Yesus ya sudah menanggung sengat itu. Ya, di sini Tuhan Yesus mati buat kita. Karena kasihnya yang luar biasa, kasihnya yang sungguh-sungguh besar, ya, kasih yang mau berkorban, kasih yang benar-benar sangat mencintai kita. Jadi sengat itu yang merupakan dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saya kemarin waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya baca tentang kematian Tuhan Yesus. Aduh, saya habis baca tadi pagi saya bilang sama Korusi, saya knock karena apa ya? Melihat begitu menderitanya Tuhan Yesus ya. Begitu sangat-sangat tersiksa saat itu. Dia dicambuk, dia dipukul ya. Dagingnya bukan hanya dipukul biasa aja tapi sampai sobek-sobek. Dan bagaimana dia menahan semua penderitaan itu karena cintanya sama kita. Dia digantung di kayu salib ya. Saya tuh berusaha untuk mau latihan, ceritanya tuh mau latihan, exercise, itu loh, pull up ya, pull up. Aduh susahnya minta ampun. Saya coba pull up di pohon, kan depan rumah ada pohon ya, saya coba pull up, itu gak bisa ngangkat badan saya ya. Nah ini Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu tangannya dipaku. Itu setiap kali bernafas ya, ketika dia bernafas, dia mencoba untuk menahan supaya dia gak jatuh begitu ya. Dia berusaha untuk mengangkat dirinya dan kalau dia mengangkat dirinya itu betapa sakitnya. Ya, ke atas sakit, ke bawah sakit. Itu benar-benar penderitaan yang luar biasa. Itu adalah sengat yang Tuhan tanggung ya, yang harusnya kita tanggung dalam hidup kita. Tapi di situ Tuhan Yesus menanggung karena kasihnya kepada kita. Karena kasih karunia yang luar biasa. Dia menanggung semua penderitaan itu di dalam tubuhnya. Dan bukan hanya itu. Saya baca lagi ya, penderitaan yang sangat menyakitkan adalah penderitaan terpisah. Ketika dia terakhir waktu Tuhan Yesus ya dikhianati sama Petrus, ketika dia dicambuk, dia nggak berteriak seperti di Alkitab tidak ditulis berteriak menjerit sampai bagaimana ya. Tetapi ketika dia terpisah dengan Bapa, dia langsung berteriak dengan suara nyaring di situ ditulis dikatakan, Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Di situ Tuhan Yesus
merasakan satu penderitaan yang luar biasa ketika dia mengalami keterpisaan dengan bapaknya. Ya. Jadi kita sungguh sangat bersyukur saudara-saudara. Ya, oleh kasih karunia, pengorbanan Yesus, kita tuh terbebas dari sengat maut. Maut itu berbicara benar-benar kematian yang kekal. Tidak ada pengharapan. Tidak ada lagi kehidupan yang baik. Kehidupan yang menyenangkan. Tapi satu kehidupan yang tragis. Ya, kalau mati tanpa Yesus. Dan kita bersyukur kalau kita bisa terima Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mati buat kita, itu benar-benar adalah kasih karunia. Kita terbebas dari hukum Taurat. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat itu di kayu salib untuk kita. Kalau tanpa pengorbanan Yesus, ketika kita berdosa kita mengalami penghukuman. Penghukuman dan itu gak main-main. Kalau kita baca di hukum Taurat itu gak main-main. Ya, gak ada yang sanggup untuk menjalani hukum Taurat 100%. Jadi benar-benar kasih karunia itu kasih yang luar biasa, kasih yang mau berkorban bagi kita. Kemudian poin yang kedua, kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia yang menyelamatkan ini terjadi di kayu salib. Bukan hanya buat kita, tetapi buat penjahat. Kita tahu bersama ya, bahwa di kayu salib itu ada dua lagi orang yang digantung, dua penjahat ya. Satu, dia menghujat Tuhan Yesus. Dan yang satu, dia bilang, Yesus, ketika engkau ya berada di Firdaus, engkau datang kembali sebagai raja, ingatlah akan aku. Coba saudara lihat gambar ini. Ya. Si penjahat ini kok bisa-bisanya dia bilang engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus emangnya pakai baju raja? Tuhan Yesus pakai mahkota raja? Enggak. Tuhan Yesus di sini pakai mahkota duri. Mukanya babak belur. Ini digambar masih bagus ya. Aslinya dibilang itu mukanya sampai nggak bisa dikenali lagi. Begitu buruk rupa Yesus karena karena pukulan-pukulan, ya, tonjokan-tonjokan ya, belum lagi mungkin dicambuk lagi dengan kayu, ya dipukul dengan kayu, pasti memar-memar, ya. Dan di sini penjahat ini dia bilang ketika engkau datang sebagai raja, ini adalah satu pekerjaan Roh Kudus, kasih karunia, dan dia mau merespon sampai dia mengatakan engkau datang sebagai raja. Padahal Tuhan Yesus di sini telanjang dibilang, ya. Dan penuh dengan lumuran darah, penuh dengan luka. Tapi di sini penjahat ini mengatakan engkau adalah raja. Dia mengaku Yesus sebagai raja. Nah begitupun dengan kita, ketika kita mau melihat Yesus sebagai raja, ya, kita bisa mengalami kasih karunia itu. Kita melihat Yesus, bukan melihat dia sebagai seorang pemberi, bukan hanya melihat Yesus sebagai sumber berkat kita, sumber penyembuh kita. Tetapi kita menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup kita, memerintah hidup kita. Dan disitulah Yesus mengatakan, ya, saat ini pun engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kasih karunia-Nya luar biasa. Dia nggak lihat orang ini, kamu belum dibaptis, kamu belum pernah bawa persembahan ke saya, kamu belum pernah mengangkat tangan untuk memuji saya. Tuhan Yesus nggak lihat itu. Keselamatan itu tidak berbicara berapa banyak persembahan yang kita kasih. Berapa banyak pelayanan yang kita sudah kerjakan. Berapa bagus, ya, seberapa hebat kita. Tetapi Tuhan minta hati kita mengakui Dia sebagai rajanya. Sebagai raja dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau kita tuh menjadikan Dia sebagai raja yang memerintah hidup kita setiap hari, setiap saat. Bukan hanya minggu datang, oke, saya memuji raja saya, menyembah raja saya. Enggak, tapi dimanapun kita berada, kita menjadikan Yesus raja dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengalami terus kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia ini adalah pemberian yang cuma-cuma, yang tadinya kita gak layak. Kayak penjahat ini dia gak layak untuk terima kasih karunia Tuhan. Hidupnya
amburadul. Hidupnya penuh dengan dosa. Digantung di salib, yang itu adalah orang yang berdosa, orang yang jahat. Ya. Tapi dia menerima kasih karunia. Begitupun dengan kita. Mungkin kadang-kadang kita gak layak. Saya gak layak melayani Tuhan. Saya gak layak memuji Tuhan atau melakukan sesuatu buat Tuhan. Enggak, saudara-saudara. Kalau mau dibilang gak layak, saya juga gak layak untuk melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan karena kehebatan saya, bukan karena saya mampu. Tetapi balik lagi semua hanya karena kasih karunia. Setiap kali saya kalau mau merenung, saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa hidup sampai hari ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, bukan karena kita. Kita gak ada apa-apanya. Kita adalah manusia yang penuh dengan kejijikan, penuh dengan dosa di hadapan Tuhan. Kita seperti sampah kalau mau dilihat di hadapan Tuhan, ya. Tetapi karena kasih karunia-Nya, darahnya tercurah buat kita. Kita dibersihkan, dibilang dosa kita putih seperti salju. Ya, itu adalah karena kasih karunia yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan yang ketiga ya, poin yang ketiga. Baiklah, kita hidup dalam kemenangan kasih karunia. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita perlu hidup dalam kasih karunia juga. Kita hidup dalam kemenangan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Ya, di 1 Korintus 15 ayat 10, Paulus di sini berkata, dia menerima kasih karunia secara cuma-cuma ya. Dan dia mau hidupnya tidak sia-sia. Dia bekerja lebih giat untuk Tuhan. Dia hidup di dalam kasih karunia Tuhan dengan bekerja lebih giat. Karena orang yang menerima kasih karunia, orangnya tidak akan hidup dengan sembarangan. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidupnya penuh dengan tanggung jawab. Hidup yang menghargai kasih karunia. Hidup yang mencintai pemberi kasih karunia itu. Hidup yang berbuah seperti Paulus di Filipi 1 ayat 22a. Hidup Paulus adalah hidup yang berbuah. Hidup yang berdampak bagi lingkungan, berdampak bagi orang lain. Ya. Gak mungkin diantara kita gak berdampak hidupnya ya. Dampaknya positif atau negatif. Dan saya percaya buat kita yang sudah menerima kasih karunia pasti hidup kita ini akan berdampak yang positif buat lingkungan kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita ya. Kita bisa berdampak yang positif buat mereka. Karena kalau ada kasih karunia dalam hidup kita, kasih karunia itu pun akan bekerja buat orang lain. Kasih karunia itu akan mengalir dalam lingkungan kita ya, sehingga menjadi berkat bagi sesama kita ya. Dan saya percaya kasih karunia itu ketika kita terima dan kita mau menghidupi kasih karunia itu dalam hidup kita, itu akan mengubah cara hidup kita, mengubah cara berpikir kita. Mengubah gaya hidup kita. Ya, walaupun mungkin gak 100%, gak harus, gak langsung, oke, keluar dari sini saya akan berubah. Mungkin gak akan langsung ya. Tapi saya percaya setiap saat ya, setiap saat kita akan berubah dari waktu ke waktu. Ya, apalagi kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita akan terus mengalami perubahan. Hidup kita akan mengalami pemulihan terus. Sampai one day ketika kita bertemu dengan Tuhan ya, kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan ya. Seperti yang saya katakan bahwa kematian itu kita gak bisa hindari. Kita akan bertemu dengan Tuhan satu saat. Kita akan menghadap Dia dalam tahta sucinya. Kita akan mengalami pengadilan juga. Kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Dikatakan tahta pengadilan Allah Bapa ya. Dan di situ kita diadili, bukan diadili kamu selamat tidak selamat. Tapi kita diadili akan apa yang sudah kita lakukan untuk menerima reward, ya, menerima kemuliaan Tuhan. Berapa besar kemuliaan yang akan kita terima dalam kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lain. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, baiklah setelah mendengar firman Tuhan hari ini, kita nggak takut mati lagi ya. Kita enggak negatif lagi dengan kematian. Setiap kita akan mengalami kematian. Ya.
Dan kematian itu kita nggak bisa ya pakai obat ya. Kita nggak bisa, benar-benar nggak bisa hindari. Orang mau punya uang seberapa banyak pun ya, punya jabatan seberapa tinggi, tetap dia akan mengalami kematian. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita nggak mengalami kematian kekal, tapi kita mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan untuk mengalami kehidupan yang kekal, kita harus mengalami kematian secara jasmani dulu. Ya, oke, saudara-saudara, mari kita bangkit bersama-sama. Kita mau mengatakan, karena Yesus hidup, ya, kita ada pengharapan di hari esok kita. Karena Yesus hidup, ya, Dia menanggung sengat maut yang harusnya kita tanggung. Tapi oleh kematiannya, oleh kebangkitannya, sengat maut itu dikalahkan. Sengat maut itu dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita mengalami kebebasan dari maut yang kekal. Kita mendapatkan satu kehidupan yang indah bersama Tuhan. Kehidupan dalam kerajaan surga. Kehidupan yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan sukacita. Di mana kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita, pengharapan kita di dalam Tuhan menjadi kenyataan.